Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you are well today. Before we start our lesson today, I want to review about the material last week. What have we learned? The material last week is about the personal letter, but we just discussed about what is personal letter, and then to who we give this personal letter, and then the structure of the personal letter, and the example of the personal letter. But today we will discuss about the part 2, that is the linkage features. Kemarin banyak yang tanya nih, Mas, linkage features-nya itu seperti gimana sih Mas? Kurang jelas di videonya. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara detail, secara jelasnya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, language features itu apa sih? Language features itu adalah unsur kebahasaan. Jadi, kita menulis teks itu nggak asal-asalan, harus ada panduannya. Nah, ini pembahasannya. Yang pertama, use the correct tense and grammar. Even though this is a personal letter, it must still use good and correct grammar and word selection. Also, this letter uses a simple tense such as the present or past simple tense, depending on the time on the situation described in the letter. Nah, jadi maksudnya di sini adalah walaupun ini adalah surat pribadi dalam tanda kutip ini untuk orang-orang terdekat kita, tapi kita harus tetap menggunakan grammar yang benar dan pemilihan kata yang baik juga. Nah, biasanya di dalam kita menulis personal letter itu kita menggunakan beberapa tenses. Yang paling sering digunakan adalah present tense, simple tense yaitu present tense. Tapi kadang juga menggunakan past tense. Untuk contohnya kita membahas tentang masa lalu. Kayak kita menceritakan, oh kemarin saya habis pergi ke Bali nih. Kamu gimana? Ada rencana liburan gak? Nah, seperti itu. Jadi penggunaan tenses itu tergantung dari isi atau situasi dalam teks yang kalian tulis. Untuk berikutnya, yang kedua, the style is personal. It means that we can use first person and second persons, but sometimes we use third person as material for discuss in our letter. Nah, jadi maksudnya ini the style itu adalah gaya ya, gayanya berarti kayak sudut pandang gitu, point of view. Nah, karena ini bersifat personal, jadi point of view-nya itu biasanya yang sering muncul sudut pandang orang pertama dan orang kedua. Nah, itu di situ ada first person. Contohnya ada I, me, my, mine, and so on. Dan the second person, sudut pandang orang kedua itu contohnya ada you, your, yours. Tapi terkadang sudut pandang orang ketiga itu muncul di dalam surat tersebut. Kayak contohnya itu kita kayak misal menceritakan tentang, oh kemarin aku ketemu si Doni waktu di pantai. Doni kok sekarang agak gemukan. Nah, itu contohnya. Jadi Doni itu bisa kalian tuliskan nama bisa, atau digunakan kata gantinya he, him, she, her, they, and the other. Okay, until here, any questions? Okay, I will continue the material. Now, this is the third is contraction may be used using an abbreviation like. Nah, itu maksudnya kita bisa memberikan singkatan. Karena ini suratnya pribadi ya, jadi tidak formal.
Jadi ini diperbolehkan. Kalau surat formal itu kita nggak boleh disingkat I am, disingkat jadi I'm, itu nggak boleh. Jadi karena ini suratnya bersifat pribadi atau kepada teman-teman dekat kita bisa memberikan bisa menyingkat kata yang ada di sana. Contohnya itu ada I'm, it's, I, you've, your, I've. Nah, itu nanti ada pembahasan lebih detailnya di link yang berikutnya. Itu di web blog saya itu ada. Nanti banyak beberapa contohnya sih. Jadi ini untuk hanya gambaran saja. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini yang terakhir. Although the tone of your letter is informal, please take note. The first, do not use offensive language. The second, use correct grammatically. Nah, maksudnya di sini, walaupun ini suratnya informal ataupun tidak resmi, nah kita harus juga memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kita tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang ofensif. Ofensif itu maksudnya misal menggunakan bahasa kasar, terus menyerang pribadi seseorang, terus kayak kita membuli gitu, nggak boleh. Jadi walaupun ini pribadi sifatnya, tapi kita tetap harus jaga kebaikannya. Kemudian use correct grammatically. Nah, yang ini sudah saya bahas di yang pertama tadi. Jadi tensesnya, grammatically-nya atau pemilihan katanya itu harus benar. Kemudian contohnya nih. Ini bisa dicermati, bisa di screenshot. Setelah itu, nah itu apa yang saya beri warna hijau, ada yang tetap hitam, ada yang merah. Itu adalah perbedaannya di next slide. Note, yang hijau tadi itu adalah past tense. Yang hitam itu present tense. Yang merah itu adalah contractions. Coba dicermati kembali. I saw the news on TV. Nah, I saw itu kan berarti past tense. Nah, itu nanti dibedakan. Kemudian yang hitam, nah itu kan semuanya present tense yang hitam. Kemudian yang it would, kemudian I'm itu adalah contractions. Nah, jadi itu cara menganalisisnya. Oke, thank you for your attention. Jika kalian ingin mencatatnya atau meng-copy paste the material, you can download this video or you can go to my web blog in the second link. You can copy paste or you can write down in your book. It's no problem, and you can study it for you if you want to give the personal letter to someone. Tapi ini jarang sekali digunakan sih, karena kita sekarang udah didukung oleh WhatsApp, Line, Twitter, Instagram, and aplikasi-aplikasi lainnya yang mendukung untuk personal chat. Tapi kita harus tetap menggunakan ini biar terus berkembang gitu, nggak walaupun kita ada teknologi yang canggih, kita nggak boleh tergerus dengan adanya teknologi ini. Okay, that's all for me. If I have any mistakes for this material, please forgive me, and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.